Oke, baik. Video ini tidak ada skripnya. Ini betul-betul sharing apa yang saya lakukan di kelas saya. Eh, ini merupakan mengajar kimia ya, kelas 11, IBDP, International Baccalaureate. Tapi ini sebenarnya bisa digunakan untuk juga siapapun ya, karena materi mengenai hukum dasar kimia itu di kurikulum mana saja ada, karena itu adalah basic dari pemahaman kimia modern. Jadi pertama, pertemuan yang saya akan jelaskan ini adalah ini satu pertemuan ya. Pertemuan kedua sebetulnya pada topik ini, topik hukum dasar kimia atau juga chemical change ya, perubahan kimia. Anak saya berikan worksheet ini nanti mereka akan bekerja berpasang-pasangan begitu selama 1 jam sebenarnya total aktivitas ini. Alhamdulillah sih tercapai hari ini. Nah, pertama mereka saya minta untuk membuka video YouTube mengenai eksperimen yang nanti mereka akan lakukan, yang saya peragakan terlebih dahulu, tentang hukum Proust. Jadi YouTube ini sebetulnya merupakan ini ya, eh, eksperimen hukum Proust begitu. Jadi saya di sini menekankan mengenai eh, perbandingan tetap begitulah ya kira-kira. Tapi sebenarnya tujuan dari pembelajaran ini pada hari tersebut adalah objektifnya ada ini, ada A sampai B, C, D, E ini. Tapi selain itu juga saya ingin membawa mereka mengeksplorasi tujuan pembelajaran ini menggunakan kacamata Nature of Science atau NOS. Jadi mereka saya minta menonton video. Video itu isinya kira-kira dia durasinya 6 menit. Isinya kira-kira bagaimana hukum Proust itu menjadi salah satu percobaan kimia yang membawa kimia itu dari alkemi dulunya menjadi kimia modern. Nah, di situ disebutkan banyak hal seperti kalau alkemi itu kira-kira pemahaman mengenai reaksi kimia atau chemical change itu adalah random begitu ya. Dan dia bisa membuat zat dari sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi ada. Dan kemudian metodenya itu rahasia, orang nggak tahu bagaimana caranya. Nah, itu masa-masa sebelum sains tuh. Nah, dalam video itu yang nanti bisa ditonton di sini ya, anak-anak saya harapkan bisa mempunyai dua kacamata gitu, kacamata sebelum zaman kimia modern dan setelah zaman kimia modern. Dan percobaan yang akan mereka lakukan itu adalah salah satu yang membuat transisi itu bisa terjadi. Nah, eh, dalam video tersebut saya juga bagikan kepada mereka skrip dari video itu ya supaya mereka bisa membaca sebenarnya ini apa. Kemudian, ini dia, saya mulai dari Harry Potter supaya kontekstual dengan kehidupan mereka ya. Saya harapkan mereka tuh Harry Potter gitu kan, Harry Potter jadi mereka, oh, apa, ini gitu. Terus ada Nicholas Flamel, ini tokoh di Harry Potter juga gitu ya. Kemudian di sini saya berikan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Jadi sebenarnya eksperimen apa sih yang bisa membawa kita dari chemistry alkemi menjadi chemistry yang sekarang modern? Kemudian ini saya, nah di sini secara eksplisit saya singgung, saya katakan kepada mereka, jadi eksperimen yang akan mereka lakukan itu nanti memproduksi atau mempublish sebuah hukum kimia, ya kan? Nah, hukum sendiri di sebuah di sains itu adalah cara dari saintis untuk secara matematika memberikan hubungan antara variabel dengan variabel lainnya pada sebuah fenomena alam. Gitu. Pros ini kan pernyataannya kan hubungan antara massa gitu kan, eh, unsur dari sebuah senyawa itu kata dia tetap, itu kan perhubungan matematika ya, sama dengan atau dia fix gitu. Rasio itu kan bahasa matematika. Nah, kemudian hukum ini berarti sudah bisa membantah nih karena sebelumnya kan pemahaman alkemi itu dia random gitu ya, reaksi kimia itu. eh
Sedangkan di Prose ini menemukan bahwa enggak, reaksi kimia itu teratur dan ada polanya gitu, yaitu polanya perbandingannya tetap. Nah, itu matematikanya seperti itu kata si Prose hasilnya. Kemudian saya menekankan itu yang disebut dengan hukum. Nah, efek dari hukum tersebut adalah perubahan paradigma, yang mana itu adalah salah satu juga nature of science itu sering bisa membuat perubahan paradigma gitu. Perubahan pemahaman secara menyeluruh gitu misalkan ya. Nah, itu adalah nature of science juga. Jadi dan juga nature of science yang lainnya yang juga nanti ditekankan di bawah adalah bagaimana interpretasi itu dilakukan terhadap data. Nah, di sini tuh ini ada teks dalam video tersebut. Saya tuh harapannya anak itu bisa meraba-raba ini masalahnya apa dan sebagainya gitu ya. Nah, ini sebetulnya teks videonya saya berikan kepada mereka juga, hasil eksperimen yang saya lakukan juga saya berikan kepada mereka juga. Ada beberapa asumsi-asumsi yang juga dilakukan. Nah, setelah nonton video tersebut, saya minta mereka untuk coba apa sih research question yang ada di video di eksperimen tersebut, kemudian hipotesisnya tuh apa sebenarnya gitu ya. Dalam video tersebut dua ini dulu. Nah, ini membutuhkan waktu sekitar kira-kira diskusinya sampai 45 menit ya, sampai nomor 3 ini. Nah, ternyata anak-anak sesuai dugaan saya sih, mereka susah untuk membuat riset questionnya apa dalam eksperimen itu. Tapi saya tanya dulu, berarti coba hipotesisnya apa gitu. Nah, mereka kemudian menjawab, data yang saya alami kemarin itu mereka menjawab, dia menemukan nih di video, di teks ini mereka garis-garis salah. Bukan itu, ini. Jadi di teks itu mereka bisa di apa stabilo begitu, bukan ya, di highlight gitu ya. Oh, ini Pak hipotesisnya, mass ratio for all three substance above will be the same for every trial, katanya. Berarti nanti rasio massa dari unsur-unsur di dalam percobaan itu nanti akan sama. Nah, apakah itu betul-betul hipotesis? Ya memang itu adalah hipotesisnya, betul. Saya bilang kepada mereka itulah hipotesis dari percobaan tersebut, gitu kan. Kita memprediksi bahwa nanti massa dari hasil akhirnya, massa dari unsur-unsur di dalam percobaan itu akan sama. Oh, saya lupa ya, saya men-sharingkan percobaannya itu sebenarnya adalah magnesium oxide. Jadi magnesium dibakar begitulah ya. Mungkin kita lihat di sini. Nah, inilah eksperimen begini nih. Dia dibakar terus nanti dia akan nyala gitu ya. Nah, ini eksperimennya terus begini. Jadi magnesium sama oksigen itu adalah unsur penyusunnya dan magnesium oxide adalah compoundnya. Nah, oke, jadi kita balik lagi ke sini. Mereka ternyata bisa menentukan hipotesisnya. Nah, lalu saya tantang nih. Udah nih, mereka sudah bisa begitu, saya tantang mereka untuk mengubah statement hipotesis ini menjadi statement yang if then gitu ya. Jika maka gitu kan. Kenapa? Karena kalau di kurikulum kami sebenarnya ya tidak tertulis secara resmi, tapi umumnya akan dilakukan dengan statement jika maka gitu. Coba karena mereka dulu juga di kelas sebelumnya, kelas 10, kelas 9 gitu, mereka kalau eksperimen itu biasanya hipotesisnya jika maka, walaupun nggak harus ya hipotesis begitu. Saya suruh mereka coba jika makanya bagaimana gitu. Karena saya tahu sebenarnya dalam statement hipotesis yang ini itu tuh variabelnya belum muncul banget gitu. Ya kan? Dan kalau mereka pakai if atau jika maka gitu, jika A dinaikkan maka B turun gitu, maka mereka akan mulai ke variabel itu nanti gitu. Nah, itu di sini saya kasih waktu untuk diskusi sama pairnya gitu ya, sama teman sejawatnya gitu. Ini hasilnya mereka agak rumit tuh. Mereka tetap muter-muter di situ aja kan, kayak jika masanya diukur maka rasionya akan sama gitu, jawaban mereka. Jika massa dari elemen itu jika massa dari unsur tersebut diukur sebelum dan sesudah reaksi maka massanya akan sama gitu kan. Nah, nggak apa-apa. Nah, itu saya bilang ke mereka kalau itu namanya muter-muter tuh, saya bilang begitu kan. Nah, coba saya kasih hints lagi kepada mereka, coba mulai berpikir mengenai variabel. Itu kan biasanya kalau jika A, nah A-nya itu adalah apa? Independent variable, saya bilang gitu kan. B apa dan sebagainya. Sampai mereka saya tuntun sampai ketemulah gitu kan. Jika massa magnesium diubah atau walaupun massa magnesium diubah, maka rasio massa dari magnesium dan semua unsur di dalamnya akan sama, akan fix dalam setiap trial. Kalau saya seperti itu harapannya saya, tapi ya kurang tahu ya itu udah benar 100% atau enggak. Tapi dalam pikiran saya intinya di situ sudah ada
mereka bisa mengenali nih sebenarnya variabel independennya adalah massa magnesiumnya, karena magnesiumnya itu kan secara intensional, secara sengaja kita ubah-ubah gitu ya, yang mulanya 0,15 gram jadi 0,008 gram jadi 0,23 gram. Ini kan kita yang mengubahnya. Nah, itu sekalian mengingatkan pada mereka independent variable dan dependent variable. Sedangkan independent variabelnya adalah angka rasio dari semua unsur-unsur dan juga compoundnya di situ. Nah, setelah mereka ini kita menyetujui hipotesisnya apa, harus kita ubah kata-kata hipotesis tersebut menjadi research question. Jadi saya bilang hipotesis itu kan adalah jawaban sementara, prediksi dari pertanyaannya, saya bilang begitu. Maka pertanyaannya apa harusnya kalau jawabannya adalah jika massa magnesium ditingkatkan atau diturunkan, maka rasio massa dari semua unsur dalam magnesium oxide akan tetap. Apa pertanyaannya memang gitu kan. Nah, ini ya masih gagal-gagal lah ya. Mereka masih belum ketemu ya. Akhirnya saya bilang, coba pakai kata-kata affect gitu kan, affecting gitu kan. Efek dari apa terhadap apa. Sebenarnya kita mau cari efek apa dari apa sih gitu. Baru mereka bisa, oh berarti how the changing mass of magnesium affecting the ratio of the elements in the magnesium oxide gitu kan. Mereka jadinya bagaimana pengaruh perubahan massa magnesium dalam gram yang direaksikan terhadap rasio massa unsur di dalam magnesium oxide. Nah, itu 45 menit tuh semua ini kita lakukan. Jadi sampai ke nomor 4 lah ya, balance equation ini soalnya di pertemuan selanjutnya kan udah diajarin, jadi mereka cuma tinggal nulis doang. Jadi nah itulah. Nah, kemudian saya kasih mereka istirahat 5 menit untuk minum dan sebagainya. Habis itu 40 menit selanjutnya saya meminta mereka untuk buka dokumen lagi, dokumen yang ini tadi, kemudian untuk membaca asumsi. Nah, ini tuh dalam percobaan tersebut, asumsi-asumsi ini tuh bisa berlaku. Misalkan yang pertama, tidak ada magnesium yang keluar-keluar saat bereaksi ketika tutupnya dibuka gitu kan. Ini kan kalau videonya ditonton, ini kan saya buka-buka mulu ya sebagai guru nih. Kemudian dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini intinya sih nanti ini saya minta kepada mereka asumsi ini terutama nomor 1 sama nomor 2 kalau yang baru ke cover ya hari ini itu bagaimana asumsi itu bisa membantu menjelaskan ini perbandingan antara experimental value sama reference value. Kalau berdasarkan stoichiometry kan sebenarnya MGO itu harusnya adalah 3:2:5 gitu kan. Kalau ini hasil eksperimennya 3:1:4. Ini artinya kita tuh ketinggian apa kerendahan gitu. Ini tuh mereka tuh harus bisa tuh di sini tuh menjawab gitu kayak ini kira-kira kurang tinggi apa kurang rendah gitu. Ya, hasil yang kita dapatkan dibandingkan dengan eksperimen gitu kan. Jadi saya tuntun kepada mereka ini kan kalau magnesium 3, oksigen 1. Tapi kalau di sini di aslinya magnesium 3, oksigen 2, harusnya oksigen tuh lebih banyak dari yang seharusnya gitu kan saya bilang. Ya kan, ini kan oksigennya kurang gede punya kita gitu kan. Kurang gede punya kita. Sehingga artinya apa gitu. Sehingga saya giring mereka ternyata sebenarnya angka perbandingan magnesium kita tuh ketinggian. Di sini nilainya 3:1, di sini 3:2. Ini magnesiumnya ketinggian gitu. Karena kalau misalkan ini dibuat 2, ini saya harus pindah ke sini. Nah, ini. Kalau misalkan ini diganti 2 ya kan. Coba kita add 1 row below. Kalau misalkan ini kita ganti 2 dikali 2 semua karena kita mau oksigennya 2, maka ini harusnya 6 setaranya gitu ya. Ini 8.
Artinya apa? Ini tuh kalau oksigennya sama-sama 2, magnesiumnya 6. Magnesiumnya ini ketinggian dapat nilainya. Harusnya kan kalau di sini 2, magnesiumnya 3 gitu kan. Ini kan ketinggian. Artinya apa? Magnesium ini tuh kebanyakan dan oksigennya ini kurang dikit sehingga magnesium oxide-nya ini magnesium oxide ya. Magnesium oxide-nya juga rendah gitu. Nah, itu tuh harapan saya sebenarnya. Mereka bisa mikir sampai sini nih. Kemungkinan kalau mungkin ini nih, all magnesium burn. So, tapi kayaknya sih kita asumsi ini tidak tercapai nih. Kayaknya tidak semua magnesium itu terbakar. Kenapa? Karena produknya lebih rendah dari seharusnya, gitu kan. Karena produknya lebih rendah dari seharusnya. Harusnya kan produknya dia perbandingannya 5. Kita cuma dapatnya 4, gitu kan. Nah, saya pengennya mereka mikir sampai situ tuh. Asumsinya tuh bisa menjelaskan hasil mereka nggak terhadap itu, gitu. Nah, ini agak susah sih. Mereka tuh agak, ya gitulah ya. Tapi kira-kira gitu, mereka tuh harus bisa menghubungkan asumsi ini. Kalau misalkan tidak semua magnesium itu terbakar, apa efeknya terhadap angka perbandingan dari magnesium? Dia bilang di sini rasio magnesium sama oksigen akan ketinggian. Nilainya magnesium itu ketinggian gitu. Ya oksigennya kekecilan kan gitu. Harusnya 2, oksigennya cuma 1 yang punya kita gitu kan. Nah, gitu. Itu asumsi. Susah tuh di situ. Agak-agak mereka agak nah, tapi saya rasa mereka dalam proses lah ya untuk bisa menjelaskan dengan hasil referensi itu. Kemudian selanjutnya saya menjelaskan matematika sedikit di sini ya. Mengenai error 5%. Jadi kan saya tanya kepada mereka, coba kamu lihat deh data ini gitu kan. Ini misalkan yang biru, yang purple sama yang apa sih ini warna ini peach. Ini pokoknya orange gitulah ya. Ini saya sampaikan kepada mereka, bisa nggak sih kita bilang ini perbandingannya tetap, karena kan tujuannya supaya kita bisa tahu perbandingannya tetap trial 1 dibandingkan trial 2 trial 3 tetap apa enggak gitu. Mereka langsung sangat spontan tuh jawabnya, enggak Pak, orang beda, orang ini 2,875 di sini 3 kan gitu kan. Harusnya ya kalau dibuletin sih iya Pak, dia bilang gitu. 3 juga ini dan ini juga kalau dibuletin 4. Tapi kan ini kan angkanya nggak begitu gitu kan. Nah, terus gimana dong? Berarti nggak terbukti apa namanya percobaan kita. Gimana cara jelasinnya gitu kan. Nah, akhirnya saya mengenalkan kepada mereka karena sebelumnya mereka belum belajar tentang apa namanya error alat ini ya. Aparatusnya itu punya error 5% saya bilang, seandainya gitu. Karena kan pengukuran itu ada errornya tuh di setiap alat, ada tulisannya plus minus gitu. Coba deh saya tunjukin tuh. Karena ini saya saya bawa alatnya ya. Seperti apa timbangan gitu-gitu kan ada plus minusnya gitu. Coba plus minusnya 5% apa sih artinya? Berarti dia bisa error 5% ke atas dan 5% ke bawah, saya bilang gitu. Sehingga ini nilai 2,87 ini sebenarnya bukan begitu gitu, tapi dia plus minus 5% gitu. Plus minus 5%. Sehingga sebenarnya angkanya bisa dari berapa tuh? Ya intinya saya suruh ngitung mereka sehingga nanti ternyata ini overlap each other. Ini tentang ini sebenarnya nanti bisa dijelaskan lagi sih nanti kepanjangan. Intinya saya mengenalkan 5% inilah yang membuat kita pembulatan tadi itu jadi boleh gitu. Boleh dan angka-angka ini sebenarnya ya sama karena dia tetap perbedaan antara angka satu dan angka yang lainnya ini masih di bawah 5% gitu. Itu adalah error alatnya. Kira-kira menjelaskan yang gitu. Akhirnya apakah kesimpulan itu bisa cukup kuat untuk menyimpulkan ini tidak ada ini fix gitu, ini rasionya tetap? Akhirnya kita menyimpulkan iya tetap. Tetapi apakah ini bisa diperbaiki misalkan hasilnya lebih tinggi ya bisa lihat asumsi-asumsi lagi yang lainnya. Nah, PR mereka adalah mempelajari asumsi ini supaya mereka ini hari pertemuan selanjutnya mereka akan mengusulkan prosedur percobaan yang kira-kira mempertimbangkan asumsi ini supaya lebih baik gitu kan dari gurunya. Gurunya kan ini ya, nah, tadi mana nih gurunya kan kayak misalnya nih dibuka mulu gitu atau enggak ketika ngamplas kurang bersih. Ini kan masih ada item-itemnya. Saya harapannya mereka sampai sini nanti. Karena kan yang tidak bereaksi itu nanti yang karat-karatnya ini ya.
Nah, seperti itu kira-kira dua jam yang saya lakukan dengan anak-anak saya. Saat ini mereka ya dapat PR yang ini, yang apa, nomor 8 lah terutama ini. Saat ini tuh hari Senin ya, mereka akan mengumpulkannya hari Rabu, terus percobaannya hari Kamis. Demikian, terima kasih. Itu sharing yang saya lakukan. Silahkan kalau ada saran, kira-kira gimana atau apa, atau sharing terhadap pengajaran Bapak Ibu semuanya kalau di kimia seperti apa. Terima kasih.